Sebuah tempat pengungsian di Tel Al Sultan Rafah. Israel menyerang sebuah sekolah yang dialihfungsikan oleh... Pemirsa, bagaimana situasi terkini di Gaza, Palestina? Kami terhubung. Ya pemirsa, selanjutnya kita akan melihat Pada awal abad ke-20, wilayah Palestina mayoritas dihuni oleh bangsa Arab dan berada di bawah kekuasaan Inggris setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah. Inggris kemudian mendukung pembentukan tanah air bangsa Yahudi melalui Deklarasi Balfour tahun 1917. Hal ini menyebabkan banyak imigran Yahudi datang ke Palestina sehingga memicu ketegangan dan konflik dengan penduduk Arab Palestina. Konflik Israel-Palestina berawal dari perebutan wilayah Palestina yang sama-sama diklaim oleh bangsa Yahudi dan Arab Palestina. Masalahnya ini semakin rumit sejak Deklarasi Balfour tahun 1917 ketika Inggris mendukung pendirian tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina tanpa mempertimbangkan hak penduduk Arab yang telah lama tinggal di sana. Setelah Perang Dunia Kedua, terjadi migrasi besar-besaran orang Yahudi ke Palestina akibat Holocaust yang memicu ketegangan sosial dan politik pada tahun 1948. Israel memproklamasikan kemerdekaannya berdasarkan rencana pembagian wilayah PBB, namun ditolak oleh Palestina dan negara-negara Arab karena dianggap tidak adil, sehingga pecah perang dan menyebabkan banyak warga Palestina menjadi pengungsi. Konflik terus berlanjut, terutama karena status Yerusalem yang dianggap suci oleh Islam, Kristen, dan Yahudi. Setelah pendudukan Israel atas wilayah Palestina seperti tepi barat, Yerusalem Timur, dan Gaza sejak 1967. Hingga kini, konflik belum terselesaikan karena kegagalan berbagai upaya perdamaian, perbedaan kepentingan politik, serta masalah utama seperti batas wilayah, pengungsi, dan kedaulatan yang belum menemukan titik temu. Konflik perbatasan wilayah antara Israel dan Palestina memberikan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat. Kekerasan yang terus terjadi menyebabkan banyak warga sipil menjadi korban kehilangan anggota keluarga serta tempat tinggal. Kondisi ini memicu krisis kemanusiaan seperti meningkatnya jumlah pengungsi dan terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar, termasuk pangan, air bersih, dan layanan kesehatan. Di bidang pendidikan, konflik mengganggu proses belajar mengajar karena sekolah rusak atau tidak aman untuk digunakan. Dari sisi sosial dan psikologis masyarakat, terutama anak-anak, mengalami trauma, rasa takut, dan tekanan mental akibat hidup dalam situasi konflik berkepanjangan. Hubungan sosial antar kelompok juga menjadi tegang dan penuh ketidakpercayaan. Secara ekonomi, konflik perbatasan menghambat aktivitas kerja dan perdagangan, meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, konflik ini berdampak pada stabilitas politik regional dan internasional, serta menghambat upaya perdamaian jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa konflik perbatasan tidak hanya menyangkut wilayah, tetapi juga berdampak besar pada kemanusiaan dan kehidupan sosial masyarakat. Hingga saat ini, solusi dua negara tetap menjadi konsensus global yang paling kuat. Inti dari solusi ini adalah berdirinya negara Palestina yang berdaulat di wilayah tepi barat dan jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Hidup berdampingan secara damai dengan Israel berdasarkan garis perbatasan tahun 1967. Validitas solusi ini diperkuat oleh Deklarasi New York pada September 2025 yang didukung oleh 142 negara anggota PBB. Untuk mewujudkan perdamaian tersebut, langkah nyata yang sedang diupayakan adalah melalui Dewan Perdamaian Gaza yang mulai aktif pada awal 2026. Fase ini menitik beratkan pada gencangan senjata permanen, penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, dan demilitarisasi kelompok-kelompok bersenjata untuk memastikan keamanan kedua belah pihak. Indonesia sendiri berperan aktif dalam dewan ini untuk memastikan bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi berjalan tanpa hambatan. Langkah valid lainnya adalah gelombang pengakuan kedaulatan Palestina oleh negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, Kanada, dan Australia pada akhir 2025.